Saya, suami saya, dan anak peserta BPJS, Mas. Saya bayar iuran rutin. Iuran tidak dibayar, nanti kartunya nggak bisa dipakai. Lah kalau pas kita sakit nggak susah kalau tidak bisa dipakai kartunya. Kalau ternyata selalu sehat, nggih syukur sama Gusti Allah. Malah Gusti uang kita dipakai untuk membantu orang lain yang membutuhkan atau yang sakit. Saya sudah 7 bulan menderita penyakit ginjal dan harus menjalani cuci darah 2 kali dalam 1 minggu. Keberatan ya jika harus membayar sendiri, karena biaya cuci darah itu mahal, sangat mahal sekali buat saya. Berkat CKN KIS, saya masih bisa punya kesempatan hidup. Program JKN melindungi diri kita dan keluarga dari risiko finansial kesehatan, serta memberikan akses kepada pelayanan kesehatan yang berkualitas secara adil dan merata. Dengan gotong royong, semua tertolong. Baik, saya boleh dengar suara tepuk tangannya pagi kali ini dari Graha TA TV Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam sehat, salam semangat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, para mitra setia TA TV? Sehat hari ini? Alhamdulillah, selalu sehat, selalu semangat yang luar biasa. Sebelumnya luar biasa, selamat pagi dan juga selamat datang kepada seluruh peserta yang telah bergabung baik secara virtual di kanal Zoom dan juga kanal YouTube kami di DJIKP serta seluruh mitra TA TV, seluruh Indonesia yang hadir dan juga menyaksikan kita. Dan yang pastinya kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang untuk Anda yang hadir pada studio kami pada pagi kali ini. Luar biasa sekali, terima kasih telah berpartisipasi dalam forum sosialisasi dan edukasi untuk optimalisasi program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Dan acara kita pada kesempatan pagi kali ini diselenggarakan oleh Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan sahabat literasi, sebelum kita akan memulai rangkaian demi rangkaian acara kita, sedikit informasi terkait tata tertib acara, khususnya bagi seluruh peserta yang menyaksikan kita di kanal Zoom kami. Sebelumnya bagi Anda yang belum mengganti nama, jangan lupa untuk merubah atau merename nama Anda dengan nama lengkap strip domisili Anda. Sekali lagi, nama lengkap strip domisili Anda. Dan untuk Anda yang ingin mengutarakan pertanyaan ataupun pendapat, bisa Anda sampaikan di kolom chat yang sudah kami siapkan di kolom yang ada di bawah Anda. Sekali lagi, untuk menambah informasi, berita, dan yang pastinya apakah berita ini hoax atau tidak? Nah, Anda bisa mencari informasi di akun YouTube kami, akun Instagram kami, maksud kami di @infokompmk, @djikp, @kemkominfo, dan juga yang pastinya Anda bisa menyaksikan banyak informasi-informasi di subscribe YouTube kami di Ditjen IKP Kominfo. Baik, hadirin sekalian, kita saksikan secara live di kanal YouTube dan juga di TA TV pagi kali ini. Sebelumnya kami akan haturkan salam hormat kami kepada yang terhormat Bapak Wiryanta, MA PhD, selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo. Selamat pagi Pak Wiryanta. Salam sehat pastinya. Terima kasih. Lalu berikutnya kami ucapkan yang kami hormati Ibu Dr. Dwi Martiningsi, MKes AAK, selaku Deputi Direksi Wilayah Jawa Tengah DIY BPJS Kesehatan. Selamat pagi Ibu Dokter. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan pagi kali ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang menyaksikan kami. Selamat datang kembali dalam acara Forum Sosialisasi dan Edukasi untuk Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Boleh kasih tepuk tangan lagi yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita akan memulai rangkaian demi rangkaian acara kita untuk meningkatkan rasa kebanggaan kita atas bangsa Indonesia, marilah bersama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Hadirin, kami mohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati serta seluruh sahabat literasi dari seluruh Indonesia, sebelum kita memulai acara kita pada kesempatan pagi kali ini, seraya kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kali ini diberikan keberkahan dan juga kita diberikan banyak manfaat dari para narasumber yang akan membekali kita dengan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan dan juga agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan langsung saja mengundang para narasumber yang begitu spesial yang akan membagikan banyak informasi dan juga ilmu kepada kita. Untuk itu kami akan undang dengan hormat kepada yang kami hormati Bapak Wiryanta MA PhD selaku Direktur Informasi, Komunikasi, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo. Dan kami undang dengan hormat Ibu Dr. Dwi Martiningsih MKes AK selaku Deputi Direksi Wilayah Jawa Tengah DIY BPJS Kesehatan. Monggo Bapak Ibu. Pak Wir, Ibu. Terima kasih, boleh kasih tepuk tangan lagi, semangat pagi kita pada pagi kali ini. Luar biasa. Sebelumnya Pak Direktur dan juga Ibu Dwi, sebelumnya saya informasikan kembali sebelum kita akan berbincang dan juga mengobrol nanti, berdiskusi dengan dua narasumber hebat kami. Sekali lagi kami informasikan buat teman-teman dan juga sobat literasi dari seluruh Indonesia yang menyaksikan kami dari kanal Zoom, kami ingatkan untuk mengisi link questionnaire yang linknya sudah terdapat dalam kolom chat Anda. Dan nanti kami informasikan kembali di sesi akhir akan ada sesi tanya jawab. Untuk Anda persiapkan pertanyaan terbaik karena nanti kami akan mengadakan kuis untuk Anda. Pertanyaan terbaik dan juga nanti akan ada kuis pertanyaan dari dua narasumber hebat kami. Yang pertama, sebelumnya kami akan menginformasikan dulu terkait prolog dari acara kita, yaitu Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir, sekiranya kepesertaan JKN atau KIS Kartu Indonesia Sehat terus meningkat sejak program JKN KIS diluncurkan tahun 2014. Sampai dengan 17 September 2021, jumlah peserta JKN KIS telah mencapai 226,3 juta, mohon dikoreksi Ibu bila saya salah nanti ya, atau sekitar 86% dari total jumlah penduduk Indonesia. Pemerintah resmi mengeluarkan instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2022 mengenai optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional atau JKN dan Inpres yang ditandatangani oleh
Presiden Joko Widodo pada 6 Februari 2022 ini dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan program JKN, peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta untuk menjamin keberlangsungan program JKN itu sendiri. Dan sesuai dengan amanat tersebut, kali ini kita akan membahas tema kita yang luar biasa, yaitu dalam diskusi kita Forum Sosialisasi dan Edukasi untuk Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Kali ini telah hadir, ada di sebelah saya Ibu Deputi Direksi Wilayah Jawa Tengah DIY BPJS Kesehatan, Ibu Dr. Dwi Martiningsih MKes-AK. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas. Kabar sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun tadi sempat ngobrol, sempat ketemu sama Om ya Bu ya. Om Rikon katanya. Tapi sudah sehat, sudah semangat, sudah terima kasih bersama kami di sini. Dan di sebelah kami juga ada Bapak Dr. Andus Wiryanta MA PhD selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkominfo. Selamat pagi Pak Direktur. Iya, selamat pagi Mas Yo, selamat pagi kepada para pemirsa TA TV dan juga yang hadir di ruangan ini dan juga yang melalui daring juga. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Wiryanta. Berbicara tentang tema kita pada kesempatan pagi kali ini, Pak Wiryanta mohon izin saya boleh ke Ibu Dwi terlebih dahulu. Monggo silahkan. Ya. Dari tadi ya, Bapak Ibu sekalian, saya sudah menginformasikan terkait pemerintah sudah menginstruksikan, terutama Presiden mengeluarkan Inpres nih Bu. Ya, sudah menginformasikan terkait tentang apa nih optimalisasi itu sendiri. Pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2022 yang dari tadi saya terus ulangi mengenai optimalisasi pelaksanaan program JKN. Boleh Bu dijelaskan terkait Inpres itu tuh isinya apa sih Bu? Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 ini tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional. Sebenarnya instruksi ini Presiden ingin memastikan bahwa regulasi-regulasi yang sebelumnya ada itu bisa berjalan dengan optimal, khususnya tentang jaminan kesehatan. Jadi jaminan kesehatan itu merupakan hak ya seluruh warga negara Indonesia. Mulai dari Undang-Undang 45 disebutkan bahwa masyarakat itu mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Kemudian di turunannya Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jadi pemberian perlindungan terhadap kesehatan warga negara itu diwujudkan dalam bentuk jaminan sosial kesehatan. Kemudian turunannya lagi, siapa yang menyelenggarakan, yaitu BPJS melalui Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011. Turunannya lagi di Perpres nomor terakhir itu nomor 82 tahun 2018. Jadi di sini penyelenggaraannya itu menganut prinsip asuransi sosial. Jadi kalau asuransi sosial itu seluruh masyarakat, seluruh warga negara wajib ikut. Nah, untuk pengelolaannya oleh BPJS Kesehatan, ketentuan-ketentuannya itu ditentukan oleh negara. Nah, kemudian sampai kapan ini bahwa seluruh penduduk ini ditargetkan untuk mempunyai perlindungan jaminan kesehatan ini. Di RPJMN itu ditetapkan bahwa tahun 2024 nanti 98% total penduduk itu ditargetkan mempunyai perlindungan jaminan kesehatan ini. Namun sampai dengan saat ini baru 86% dari total penduduk, sehingga keinginan ya negara hadir untuk rakyat Indonesia ini harus diwujudkan segera, yaitu memastikan semuanya mempunyai jaminan kesehatan. Oleh karena itu dibuatlah instruksi Presiden yang ini terlibat di dalamnya ada 30 kementerian dan lembaga, memastikan yang sisanya tadi dari 86% kan sisanya masih cukup banyak ya, untuk menuju minimal 98% tahun 2024. Ini siapa saja yang belum
ikut masuk dalam jaminan program jaminan kesehatan ini. Nah, itulah ini didorong. Namun demikian, ini implementasinya bertahap, Ya. Mas Nggih. Jadi tidak yang belum itu wajib semuanya serentak, tidak. Jadi ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dari masing-masing lembaga ataupun kementerian yang terkait yang berada dalam Inpres nomor 1 tersebut. Luar Ya. biasa Ibu, tadi sudah kita, jadi masyarakat itu mendapatkan jaminan kesehatan, pemerintah wajib memberikan, dan Inpres ini adalah lebih menguatkan lagi Ibu ya, seperti itu. Kalau dari kacamata Kominfo Pak Wiryanta, apa yang dilakukan, apa informasi-informasi dan bentuk komunikasi apa yang dilakukan sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara lebih jelas terkait Inpres tersebut Pak? Oke, baik, terima kasih Mas Yes. Tadi Ibu Dwi bercerita panjang lebar, yang terakhir itu yang berkenaan dengan Inpres nomor 1 tahun 2022 ya, Iya, Pak. yang mengamanatkan kepada 30 kementerian atau lembaga termasuk gubernur, bupati dan juga wali kota untuk mengambil langkah-langkah yang strategis sesuai dengan tusinya. Dalam rangka untuk apa? Untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program JKN KIS gitu ya. Namun demikian boleh kami sampaikan ya, sebetulnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, wabil khusus di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, itu sudah melakukan sosialisasi, diseminasi itu sejak cukup lama ya, yang seingat saya itu mulai tahun 2017 sampai saat ini. Intinya kita melakukan itu melalui berbagai kanal media, artinya bisa melalui, kalau dalam bahasa asingnya itu above, through dan below the line ya. Artinya melalui kanal-kanal media mainstream, hibrid dan juga tatap muka seperti ini, termasuk melalui berbagai media luar ruang ya. Ini penting kami sampaikan. Intinya sebagaimana saya petik dari data yang ada sampai saat ini itu sudah 86% peserta program JKN KIS ini. Tadi sisanya tinggal 14%. 14% targetnya tadi disampaikan tahun 98% itu di 2024. Saya ingat betul, barangkali data 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu lah, itu peserta JKN KIS atau masyarakat itu lebih mengenal itu sebagai BPJS Kesehatan ya. Itu kan tahun itu sudah 220-an 2 juta tahun beberapa tahun yang lalu. Itu peserta yang disubsidi oleh negara. Negara itu adalah pemerintah dan juga pemerintah di daerah ya. Itu PBI itu sekitar lebih dari 132 juta orang. Artinya peserta BPJS Kesehatan ini disubsidi oleh negara. Kemudian di situ juga anggota-anggota TNI, Polri, ASN, baik PNS ataupun non PNS dan juga pegawai BUMN itu tentu sudah wajib. Jadi jumlahnya cukup besar. Yang didorong itu sebetulnya adalah kepesertaan mandiri. Yang sisanya itu lebih banyak. Kalau persentasenya 86% menjadi 100% ya misalnya, itu berarti kan sekitar 14% itu kebanyakan itu untuk peserta mandiri. Konteksnya dengan Inpres nomor 1 tahun
2022 yang ditandatangani oleh Pak Presiden di 6 Januari ya. 6 Januari tahun ini itu adalah mendorong kepesertaan yang mandiri ini. Dan juga saya petik juga misalnya dalam rangka untuk kepengurusan jual beli tanah itu berlaku 1 Maret ya. Itu kepesertaan BPJS Kesehatan itu menjadi penting karena itu salah satu bagian dari persyaratan. Di samping nanti di kelak kemudian hari itu juga akan mengikuti pelayanan-pelayanan publik yang lain. Nah, sebetulnya sangat masuk akal, sangat rasional. Karena orang yang melakukan transaksi jual beli tanah itu kan tanda petik itu ekonominya mampu. Dan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dan juga disebut oleh Ibu Dwi tadi, kepesertaan JKN-KIS atau BPJS Kesehatan itu wajib itu dalam konteks di sini sebetulnya adalah bagaimana sih rakyat itu bergotong royong untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi yang kita dorong itu adalah yang mandiri tadi. Kami kan Kementerian Komunikasi dan Informatika itu sudah mendorong itu sejak lama bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan juga dengan operatornya itu adalah BPJS Kesehatan itu di berbagai wilayah. Ini intinya di situ. Jadi menggugah kesadaran masyarakat untuk ikut kepesertaan mandiri ini. Dan saya boleh sebutkan ya, sebetulnya yang didorong untuk mandiri ini kebanyakan ekonominya mampu itu. Nah ini ekonominya mampu. Dan bahkan ya dalam fakta di lapangan, sebagian besar dari mereka ini itu mempunyai asuransi kesehatan Swasta tempat lain. Nah, inilah sebetulnya bagaimana mengintegrasikan ini kewajiban sebagai warga negara itu perlu didorong untuk ikut yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Begitu Mas Yos. Jadi bergotong royong intinya diajak itu ya Pak Wiryanta. Ini menarik sekali pemirsa, seperti Pak Wiryanta bilang bahwa salah satu aturan terbarunya adalah apabila masyarakat ingin mengurus banyak fasilitas publik yang sudah siap itu ATR BPN, tapi kita akan bahas itu. Ini mungkin banyak pertanyaan juga dari pemirsa yang bahwa harus bikin SIM, STNK, mau umroh dan haji harus punya BPJS. Ini pasti ngeribetin, ini pasti ribet banget ngurusnya. Bu, boleh dijelaskan sedikit apakah ini akan dilakukan secara bersamaan, bagaimana teknisnya, apakah memang akan seribet itu Bu? Silahkan Bu Dwi. Baik, jadi sebenarnya pemerintah dalam membuat undang-undang tentang SJSN, kemudian implementasinya dalam program JKN tahun 2014, itu sudah disiapkan regulasinya untuk memastikan bahwa program ini berjalan itu melalui PP, Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013. Jadi 1 tahun sebelumnya sudah disiapkan. Jadi pemberi kerja itu wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya. Kemudian selain pemberi kerja, jadi masyarakat umum itu juga wajib untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya dalam program jaminan kesehatan nasional. Sudah diatur kalau tidak mendaftarkan maka ada sanksi pelayanan publik tertentu gitu. Nah itu antara lain seperti sertifikat tanah, kemudian IMB, kemudian SIM dan seterusnya. Itu sudah diatur di sana. Namun memang kembali lagi sampai dengan tahun 2022 ini ternyata kok belum berjalan dengan mulus seperti itu. Oleh karena itu Presiden memberikan instruksi yang melibatkan semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan masyarakat, kemudian mengoptimalkan implementasi ini. Salah satunya gimana ya caranya untuk mendorong, tadi Bapak Mur sudah sampaikan itu, khususnya ini sebenarnya untuk masyarakat mandiri ya, itu untuk mempunyai awareness, untuk bergotong royong, termasuk juga melindungi dirinya dan keluarganya
itu untuk mendaftarkan ke JKN. Nah, karena ini sisanya yang masih sekitar 14% tadi itu kan bermacam-macam ya. Nah, ini secara bertahap, skala kecil dulu itu dari Kementerian ATR. ATR ini kan ada 10 sebenarnya ya, kira-kira minimal 10 aktivitas di sana, tapi ini secara bertahap baru satu saja aktivitas tentang pemindahan hak kepemilikan tanah, yaitu jual beli. Nah, yang jual beli ini pun hanya pembelinya dulu. Jadi penjualnya juga belum diwajibkan. Jadi pembelinya dengan asumsi bahwa pembeli ini mampu gitu, punya uang gitu, sehingga ini didorong untuk menjaminkan dirinya dan keluarganya serta ini tadi dalam optimalisasi program JKN. Nah, ini sehingga memang secara bertahap. Ini mulai dari Kementerian ATR dulu. Seperti itu. Jadi Kementerian ATR yang memang per tanggal 1 Maret ini sudah siap akan bertahap. Nah, ini menarik sekali Pak Wirianta, mengingat polemik di luar ini banyak sekali yang mempersulit lah, membuat ribet lah aturan-aturan ini. Bagaimana ini Kominfo bisa mengcover atau bagaimana masyarakat bisa dapat informasi yang benar terkait dengan apa yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan ini Pak? Terutama masyarakat kadang-kadang kan ngambilnya yang jelek-jeleknya aja ya Bu ya. Ternyata ini sistem gotong royong ini bagus banget untuk masyarakat. Bagaimana Kominfo bisa mengcounter ataupun bisa membalas dari hoax-hoax yang tersebar yang ada di luar? Ya, terima kasih Mas Yas. Jadi begini ya, ini acara ini kan sebetulnya kelanjutan atau kalau dalam bahasa yang lain itu penebalan diseminasi informasi mengenai optimalisasi program JKN KIS ya. Beberapa waktu sebelumnya itu Direktur Utama BPJS Kesehatan dan juga Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo itu sudah berbicara di beberapa TV nasional. Kemudian juga melakukan dialog publik dengan beberapa pemangku kepentingan dari BPJS Kesehatan sendiri, dari Kementerian ATR garis miring Kepala BPN, kemudian dari pihak pengamat dan sebagainya. Ini sudah artinya bersama-sama memberikan penjelasan kepada masyarakat. Nah, saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan itu enggak ribet. Bahkan kalau mau bikin BPJS kartu KIS itu BPJS Kesehatan. Nah, ini cukup 5 menit kok. Nah, ini saya kutip dari beliau ya. Dan juga betul saya kutip dari pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Dr. Dwi tadi, untuk transaksi jual beli tanah ya. Ini kan yang punya kartu BPJS Kesehatan ini kan yang pembelinya. Nah, sebetulnya kan orang beli tanah, kasarnya ya, bahasa sederhananya gini, itu punya kemampuan untuk membeli yang seperti itu kan, automatically kalau ada kesadaran untuk gotong royong itu tentu memiliki kartu JKN KIS ini. Nah, inilah yang terus kita gaungkan kepada masyarakat, pentingnya kepesertaan di dalam BPJS Kesehatan KIS ini di masyarakat. Untuk yang berkaitan dengan tadi hoax berkenaan dengan tanda petik ya, dari Inpres nomor 1 tadi tahun 2022, saya kira memang Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya teman-teman dari Direktorat Jenderal
aplikasi informatika itu sudah melakukan itu, kalau itu memang hoax otomatis distempeli ya, distempeli hoax. Dan juga kalau itu kabar bohong itu langsung di take down juga. Tentu ini berkaitan dengan agar masyarakat itu tidak membuat kegaduhan di masyarakat. Dan saya pesan kepada teman-teman semua bahwasanya kalau mengkonfirmasi, memverifikasi informasi-informasi atau berkenaan dengan hal tersebut, Inpres nomor 1 tadi, simak betul di websitenya BPJS Kesehatan. Ini ada lengkap di situ, detail dijelaskan maksud dan tujuannya seperti apa, sehingga tentu hal ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Pentingnya ini kan bagian daripada social security ya, pentingnya perlindungan kesehatan terhadap negara, terhadap rakyatnya. Itu Mas Yas. Luar biasa sekali lagi Pak Wirianta, terima kasih. Nanti kita akan melanjutkan kembali tentang terkait pemberitaan dan juga hoax. Tapi tadi dapat informasi sekitar 14%, saya mau ke Bu Dwi lagi ini, sekitar 14% masyarakat Indonesia masih belum bergabung. Kalau bicara tentang jumlah PBI atau penerima bantuan ini berapa sih Bu saat ini? Saat ini PBI 96,8 juta, sekitar 40 sampai 50% dari total kepesertaan dari seluruh segmen. Ya, jadi segmen peserta itu kan dibedakan dua, PBI dan non PBI. PBI itu penerima bantuan iuran, yaitu untuk masyarakat miskin dan kurang mampu. Nah, ini dibiayai oleh dua macam ya. Yang satu menggunakan APBN, itu kalau yang bersangkutan masuk dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kalau miskin dan kurang mampu tapi belum tidak masuk dalam DTKS, itu bisa didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah. Itu untuk yang PBI. Nah, total PBI ini 140 juta se-Indonesia. Nah, sisanya ini PPU, PBPU, dan BP ya istilahnya ya saya gampangnya. PPU itu pekerja penerima upah, ini PNS, swasta, kemudian TNI, Polri dan sebagainya, ini penerima upah. Ini iurannya itu 1% oleh pekerja, 4% memberi kerja. BP itu bukan pekerja, ini pensiunan seperti itu. Nah, yang PBPU ini yang paling banyak, pekerja bukan penerima upah, ini peserta sektor non formal atau mandiri. Nah, ini bisa mendaftar ke program JKN ini sesuai dengan keinginannya. Kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 iurannya ini berbeda-beda. Nah, ini yang 14% ini memang ada beberapa badan usaha yang belum mendaftarkan secara keseluruhan, itu porsinya tidak banyak. Tapi memang yang paling banyak ini sektor non formal atau peserta mandiri. Gitu. Seperti itu. Tapi memang terutama masyarakat kayak Pak Wiranta bilang tadi, masyarakat yang kelas menengah ke atas ya Pak ya, rata-rata punya asuransi yang lain. Gimana Bu, adakah strategi-strategi khusus? Sebelum nanti saya akan minta sama teman-teman, Bapak Ibu sekalian kita saling berdiskusi, strategi khusus untuk masyarakat menengah ke atas, untuk ikut bergabung, ikut bisa bergotong royong bahasa kita ya, karena kan sistem BPJS ini kan bergotong royong untuk masyarakat, bisa melirik BPJS untuk bisa menjadi salah satu asuransi. Kalau mereka kan rata-rata bilang, aduh nanti kalau saya sakit nanti ribet ininya, nanti susah klaimnya seperti itu. Apakah memang agak kesulitan malah kepada mereka-mereka yang punya potensi keuangan yang bagus nih Bu? Ya, jadi untuk ini ya segmen yang belum bergabung masuk ini kemungkinan ya, ini memang dari segmen menengah ke atas ya, dan biasanya relatif sehat ya. Ya kalau sakit itu dulu di awal-awal program JKN ini yang sakit langsung mendaftar gitu ya, supaya segera ingin memanfaatkan gitu. Jadi kalau udah 8 tahun berjalan ini belum masuk ke JKN, kemungkinan dia memang secara finansial mencukupi dan
relatif sehat gitu. Makanya itu yang kita dorong untuk gotong royong ini. Nah, sebenarnya regulasi itu sudah menyiapkan skema khusus untuk yang segmen ini. Ada namanya asuransi tambahan atau namanya COB, Coordination of Benefit. Jadi itu ketentuan yang secara internasional sebenarnya. Jadi salah satu orang itu bisa mempunyai beberapa penjamin terhadap kesehatannya gitu. Nah, ini sudah diatur dalam regulasi. Itu dimungkinkan koordinasi sesama penjamin. Karena ketentuannya berapa biayanya ini bisa dikoordinasikan dari beberapa penjamin ini asalkan tidak melebihi dari 100%. Nah, inilah sistem itu sudah dibangun. Sejak awal JKN ini terbit 2014 itu sudah di Perpres juga sudah diatur seperti itu. Jadi asuransi komersial yang ada di Indonesia ini sudah berkoordinasi dengan JKN. Jadi misalnya di JKN ini kan kelas 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan pengen VIP, nah itu bisa menambah asuransi komersial yang lain. Nanti iurannya berapa per bulan bisa disepakati dengan asuransi tersebut. Nah, ini rumah sakit di seluruh Indonesia itu hampir semuanya sudah kerjasama. Nah, di sana sudah ada, begitu dia JKN dan mempunyai asuransi tambahan, nanti akan dihitung. Jadi berapa yang akan ditanggung oleh JKN, sisanya nanti akan ditanggung oleh asuransi tambahan tersebut. Menarik sekali. Jadi sebenarnya ini bisa atau sudah disiapkan skemanya oleh pemerintah untuk segmen ini. Kemungkinan banyak yang belum paham, yang belum tahu, sehingga ini ya media sosialisasi seperti ini nanti bisa untuk mencerahkan kepada seluruh masyarakat yang belum mendapatkan informasi ini. Betul sekali, makasih banyak. Saya juga pun baru tahu ini Bu, ternyata kadang-kadang asuransi komersial itu kan nggak semua bisa mengcover kebutuhan asuransi kita. Kalau BPJS bisa semua, tapi kan pasti ada polemik, BPJS lebih sulit nih untuk ngeklaim segala macamnya, asuransi komersial lebih mudah. Tapi nggak semuanya asuransi komersial itu bisa mengklaim. Nah, ini saling membantu Bu ya. Oke, ini menarik sekali. Saya akan lempar juga ke teman-teman dan juga Bapak Ibu sahabat literasi yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada yang pertanyaan nggak nih yang ingin disampaikan? Boleh langsung aja. Saya akan buka sesi diskusi karena kita di sini berdialog, Ibu, Bapak, Pak Direktur ya, kita berdialog dengan teman-teman juga. Mungkin bagi teman-teman yang ada di rumah, kalau ada pertanyaan juga bisa langsung di kolom chat, diketik saja pertanyaannya. Atau bagi Anda mitra setia TA TV yang menyaksikan kita di tayangan TV kami, Anda juga bisa langsung pindah ke Zoom kalau ada pertanyaan di sana. Saya akan coba dulu untuk teman-teman di sini, boleh? Ada pertanyaan? Oh, silahkan. Saya akan dipandu sama tim kami. Boleh dengan kakak siapa dan juga dari mana dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Buat teman-teman juga untuk menyemangati bahwa nanti ya kami akan memilih pertanyaan terbaik. Di depan sini boleh, silakan. Boleh berdiri Kak. Oke. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ken Era Widawati, saya dari Universitas Pertahanan di Sentul. Menyangkut pernyataan Ibu yang barusan disampaikan mengenai apabila dari peserta JKN itu ingin menambah kelas VIP, maka kita bisa saja melakukan hal itu dengan menambah sejumlah uang seperti itu. Namun bagaimana jika faktanya misalkan peserta yang mendaftar dengan sebagai peserta kelas 1, tapi yang didapatkan di rumah sakit itu dari mendapatkan kelas di bawahnya, begitu, seperti itu Bu. Karena berdasarkan pengalaman kami, orang tua saya sudah berkali-kali dirawat di rumah sakit, tapi dengan bantuan BPJS akhirnya memang benar kami free total. Tapi kami jujur tidak pernah mendapatkan fasilitas yang sesuai kami bayarkan. Jadi kami membayar fasilitas ke 1, tapi kami selalu mendapatkan kelas 2 seperti itu. Dan juga dikutip dari kompas.com, di sini ada rencana pemerintah, yaitu kelas BPJS Kesehatan dihapus di 2022.
Mungkin bisa dijelaskan selanjutnya Ibu mengenai rencana tersebut. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Dengan kakak siapa tadi, mohon maaf? Ken, Era. Kak Ken. Yes. Terima kasih Kak Ken atas pertanyaannya. Ini boleh langsung dijawab terlebih dahulu oleh Ibu Dr. Dwi di sini. Dokter, ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan, pengalaman dari Kak Ken ini, beliau, terima kasih ya, kita tepuk tangan dulu, sudah menjadi bagian dari JKN kelas 1 juga. Tapi kalau pernah pengalaman pribadi kelas 1 tapi fasilitasnya dapat kelas 3 atau di bawahnya, itu bagaimana Bu? Dan tadi pertanyaan berikutnya mungkin bisa disambung terkait dengan aturan menghapuskan kelas-kelas dari JKN BPJS itu. Silahkan Bu Dwi. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada 2. Yang pertama, ini sebenarnya peserta itu peserta mandiri ya. Ini karena milih kelas 1 dan kewajibannya sudah dipenuhi membayar iuran kelas 1, seharusnya haknya memang kalau sakit dirawat di kelas 1. Nah ini yang kalau terjadi perbedaan ya pelayanan di lapangan, ini sebenarnya ini tanggung jawab kita bersama termasuk BPJS itu memastikan bahwa yang bersangkutan itu seharusnya diberi kelas 1. Nah kalau memang kondisinya di rumah sakit itu biasanya diinformasikan kelas 1 penuh gitu ya, itu BPJS sudah mewajibkan setiap rumah sakit itu memasang display ketersediaan tempat tidur yang itu bisa diakses oleh peserta melalui mobile JKN ya. Jadi monggo yang belum download mobile JKN di-download. Nanti di situ kalau kelas 1 kosong berapa, kelas 2 kosong berapa. Kalau misalnya penuh, itu pilih rumah sakit yang lain. Bisa dilihat melalui mobile JKN itu sehingga dipastikan ke sana itu memang mendapatkan haknya sesuai dengan kelas 1. Nah, ini kami juga perlu pastikan nanti rumah sakit mana ya seharusnya kalau misalnya penuh itu disampaikan kepada yang bersangkutan. Apakah akan pindah ke rumah sakit yang lain yang tersedia atau memang secara regulasi kalau haknya itu penuh itu selama 3 hari dirawat di kelas yang lain maksimal 3 hari. Jadi kalau misalnya dalam sehari itu sudah sesuai dengan hak kelasnya kosong, kembalikan harusnya. Tapi kalau memang 3 hari berturut-turut itu penuh terus, ditanya kepada pesertanya apakah tetap di kelas itu atau dipindah ke rumah sakit lain. Itu diatur semua melalui Permenkes, ini lebih detail itu Permenkes. Nah ini kita memastikan bersama kalau pasien mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan, di setiap rumah sakit itu ada petugas BPJS yang siap membantu. Namanya BPJS 1, siap membantu. Itu ada rompinya, BPJS 1 gitu. Nah, kalau memang ini beberapa rumah sakit ada petugas BPJS yang sebagai PIC, dia berkunjung ke situ, karena dia membawa beberapa rumah sakit, kalau yang bersangkutan tidak ada, cek di rumah sakit itu ada foto dan nomor HP yang bisa dihubungi. Ya, sehingga kalau mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan haknya, apakah tidak sesuai kelasnya, termasuk obatnya kosong atau ditarik bayar atau segala macam, itu banyak link-link yang bisa dihubungi, nanti petugas BPJS akan membantu. Seperti itu. Diharapkan sudah tidak terjadi lagi ya, seperti itu ya. Ya. Yang kedua, terkait dengan kelas perawatan. Ini memang beberapa media ini banyak ya yang membahas tentang ini. Sebenarnya di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu ada klausul yang mengatakan bahwa peserta jaminan kesehatan ini dirawat sesuai dengan kelas standar. Namun kelas standar ini di regulasi-regulasi berikutnya itu belum dijelaskan. Oleh karena itu, ini akan dibuat standarisasi kelas tersebut. Tapi memang bukan berarti kelas standar itu berarti satu kelas. Itu bukan berarti seperti itu. Saat ini masih digodok tentang definisi atau penerjemahan dari kelas standar ini. Rencana yang sudah ada itu standarisasi
Jadi standarisasi kelasnya itu misalnya kalau kelas 1 itu berapa bed, kelas 2 berapa bed, kelas 3 berapa bed. Kemudian untuk menjamin safety keamanan dari pasiennya, itu misalnya suhu ruangan, ada oksigen, ada yang lain-lain itu distandarisasi. Itu yang ada saat ini. Mengenai itu kelas akan dihilangkan, itu masih dalam proses dan tidak benar kalau mau diimplementasikan di tahun 2022, belum. Saat ini masih dalam pembahasan. Ya. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Bahkan sekali terima kasih ya sudah menjadi bagian JKN ya secara mandiri pastinya. Kami buka pertanyaan lagi, diskusi lagi buat teman-teman. Bapak silahkan bisa disampaikan pertanyaannya. Boleh berdiri Bapak, mohon maaf dengan Bapak siapa dan pertanyaan tujukan kepada Terima kasih, saya Langgeng dari Karanganyar. Ya, menyambung pertanyaan yang kedua tadi masalah standarisasi perawatan di rumah sakit itu kan nantinya kan ada dijadikan satu, tidak ada kelas 1, 2 dan 3. Yang menjadi persoalan adalah ketika rumah sakit diminta untuk standarisasi perawatan itu, yang tadinya kelas 3 dijadikan standar kelas 1. Yang tadinya itu ruangannya itu bangsal 20 atau 10 orang harus dipersempit lagi menjadi 4 atau 5 bed. Ya, itu akan menjadi persoalan bagi rumah sakit yang kecil, kelas C atau kelas B. Rumah sakit yang besar saya kira nggak masalah untuk merubah bangsal itu menjadi kecil-kecil karena memang harus standar, tidak bisa bangsal sebegitu besar. Itu persoalan bagi rumah sakit dan itu nampaknya akan menjadi persoalan besar karena rumah sakit di Indonesia sendiri banyak yang masih kecil. Itu yang kedua. Yang kedua adalah bagi peserta yang kelas 3, otomatis dengan standarisasi ini kan nanti iuran naik. Itu pasti, karena memang pasti yang kelasnya itu tinggi, kelas 1, 2 itu pasti diturunkan. Apakah yang kelas 1, 2 ini mau mendapatkan pelayanan yang standar, yang dipadake karo yang kelas 3 tadi. Yang kelas 3 nanti juga akan menjadi persoalan lagi karena harus menaikkan iuran. Kita lihat dalam situasi pandemi ini banyak sekali ribuan BPJS mati. Mereka tidak membayarkan iuran dari 1 bulan, 3 bulan, bahkan setahun. Ini persoalan tersendiri. Bagaimana BPJS mengaktifkan kembali karena memang situasinya lagi sulit. Ekonomi mereka juga agak payah. Nah ini yang menjadi persoalan. Bagaimana nanti masalah standarisasi ini. Yang kedua adalah pertanyaan saya tentang pemberlakuan BPJS bagi setiap jual beli maupun pelayanan-layanan umum. Saya kira ini kebijakan saya sendiri ini pas. Ini baik. Kebijakan ini punya tujuan yang mulia, yang baik. Tapi saya menilai ini kurang pas. Kurang pas dalam situasi pandemi seperti ini. Oke lah mereka yang punya punya standar ekonomi yang tinggi nggak masalah, daftar bayar selesai. Tapi mereka yang sektor informal ini, tukang bakso, PKL, jualan mainan dan sebagainya, ini duitnya dari mana? Ketika mereka harus lagi harus tuku tanah wis nyicil pirang-pirang tahun metu gue bayar BPJS dulu lah. Ini sebenarnya harus sebuah kewajiban ya, tapi ini bagaimana mensiasati seperti ini. Sekali lagi bagi mereka yang berduit, pengusaha nggak masalah. Tapi mereka yang punya pekerjaannya itu di sektor informal ya dodol cilok, dodol es degan, dodol bakso itu gimana? Baik. Kalau mereka tercover nggak masalah. Baik. Masalahnya yang menjadi yang coverage dari APBN maupun APBD itu kan juga terbatas, tidak semua bisa tercover. Matur nuwun. Kami saya Pak Ageng terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan Ibu dari Pak Ageng tentang standarisasi kalaupun nanti BPJS tingkat kelas 3 akan diangkat standarnya, fasilitasnya. Apakah ada kenaikan iuran pasti. Lalu berikutnya nanti tadi Bapak Ageng juga menyetujui bahwa pelayanan publik harus ditingkatkan dengan BPJS, tapi apakah tidak menyulitkan tadi khususnya bagi mereka yang nabung-nabung ya Pak Ageng yang beli tanah ya ternyata harus punya BPJS, dan juga tadi menarik sekali kalau sudah lama nggak aktif nih Bu. Ya kan ini pertanyaannya keborongan ya Bu ya. Bisa saling membantu, menjawab. Mungkin nanti juga ada tanggapan juga dari Pak Wirianta apabila ada tanggapan terkait dari pertanyaan Pak Ageng. Boleh ke Bu Dr. Dwi dulu, silakan. Ya,
Baik. Jadi mengenai kelas standar ini memang menarik ini. Jadi kalau ada media-media, forum-forum membahas ini banyak sekali yang memberikan masukan. Tapi tadi lebih banyak ke masukan sebenarnya Pak Langgeng ya. Saat ini sedang digodok oleh Kementerian Kesehatan dan DJSN. Jadi yang membuat regulasi nanti bukan BPJS, tapi dari Kementerian Kesehatan disupport oleh DJSN. Jadi memang kalau saat ini kelas 1, 2, 3, nanti kalau ditiadakan kelas atau kelas tunggal itu memang ada plus minusnya gitu. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya dan memang ini disesuaikan dengan kesiapan dari rumah sakit. Nah, kalau misalnya kelasnya tunggal ya pastilah nanti iurannya menuju ke arah tunggal, yang bawah ini naik, yang atas itu turun menjadi iuran tunggal. Ini kan konsekuensinya kan sangat luas. Nah ini benar sekali apa yang disampaikan Pak Langgeng tadi, dan ini menjadi bahan bagi penyusun kebijakan Bapak. Terima kasih itu masukannya nanti untuk dipertimbangkan gitu ya. Ya. Pertanyaan yang kedua ini jadi yang terkait dengan implementasi ini kan baru terbatas pembeli ya. Jadi pembeli ini diproses di BPN. Jadi untuk implementasi per 1 Maret ini kita bersama dengan Kementerian ATR itu mempersiapkan dengan sangat rapih sekali Mas Yas. Jadi sosialisasi, kemudian aplikasi-aplikasi pendukung semuanya sudah disiapkan. Jadi secara ketentuan bahwa yang melakukan transaksi jual beli tanah khususnya pembeli itu agar dipastikan menjadi atau mempunyai jaminan kesehatan, dan yang kedua kepesertaannya aktif gitu. Jadi kami kemarin tanggal 1 saya ke beberapa supervisi, beberapa kantor BPN. Memang kita untuk tahap awal ada petugas BPJS untuk memastikan bahwa tidak ada keluhan atau semuanya bisa berjalan lancar. Ini ada petugas BPJS yang standby di kantor tersebut. Dan aplikasi sudah kita siapkan untuk mempermudah. Jadi tadi pembeli itu kan melalui PPAT. PPAT nanti mengurus sertifikat di kantor BPN. Di BPN itu persyaratan-persyaratan untuk pembelian tanah itu tetap diproses. Ya, jadi tidak berarti ini kartu JKN-nya belum ada atau ada tapi belum aktif, enggak diproses. Enggak, tetap diproses. Tapi pada saat mau mengambil sertifikatnya nanti itu syarat itu sudah terpenuhi. Nah, ini di pintu awal pada saat transaksi dengan PPAT ini diinformasikan kepada pembeli ini. Ya, jadi kalau belum menjadi peserta JKN, daftar dulu. Yang penting daftar dulu. Kan ada ketentuan, daftar sekarang itu 14 hari, nanti itu baru bisa membayar iuran dan aktif kepesertaannya. Padahal untuk proses pembuatan sertifikat itu kira-kira itu 5 hari. Jadi untuk menunjukkan bukti daftar itu sudah tidak menghalangi sertifikat itu bisa diambil. Nah yang kedua, dia sudah menjadi peserta tapi tidak aktif. Ini kemungkinan karena menunggak iuran. Nah untuk membayar, memenuhi iuran, ini kan sudah ada 700.000 channel seluruh Indonesia. Mau transfer pakai mobile JKN, melalui e-commerce, melalui online, minimarket, di mana aja bisa. Begitu dibayar, nanti akan langsung aktif. Nah, kalaupun ini tunggakannya itu cukup banyak misalnya, di dalam regulasi itu maksimal yang dihitung sebagai tunggakan itu 24 bulan atau 2 tahun. Misalnya daftar 2014 dulu sampai sekarang itu belum pernah bayar gitu ya. Yang dihitung sistem itu berdasarkan regulasi itu 24 bulan saja. Nah, dari situ kalau memang terlalu besar atau terlalu berat itu ada namanya rehab. Itu namanya pembayaran secara bertahap. Nah, dengan mendaftar melalui aplikasi mobile JKN, semuanya digitalisasi. Menggunakan aplikasi mobile JKN, di situ ada pilihan akan mengikuti program rehab, akan membayar secara bertahap. Dengan menunjukkan itu saja sudah cukup
tidak menghalangi tadi untuk mengambil sertifikatnya gitu. Jadi itu kemudahan-kemudahan yang disediakan, termasuk aplikasi. Pada saat datang ke BPN ataupun pintu pertama tadi di PPAT, itu dicek saya aktif apa enggak ya gitu. Semuanya bisa ngecek menggunakan aplikasi mobile CKN atau bisa menggunakan chat, ada nomornya Cika namanya, atau call center 165 atau websitenya BPJS, atau ini petugas dari BPN ini sudah kita siapkan portal. Jadi kalau yang bersangkutan itu tidak bisa ngecek, dibantu oleh petugas dari BPN, sudah kita siapkan portalnya, cukup memasukkan nomor kartu JKN kalau sudah punya, kalau lupa menggunakan nomor kartu KTP, NIK. NIK ya. Nah, masukkan, langsung ada keterangan di situ, aktif atau tidak aktif. Nah, itu jadi kemudahan-kemudahan untuk memastikan. Jadi kemarin kami dari supervisi, ini sebagai gambaran ya, dari 15 itu 10 itu peserta JKN dan aktif. 1 orang itu tidak aktif karena menunggak, 4 orang itu karena belum mendaftar. Langsung mendaftar, langsung mendapatkan bukti pendaftaran berupa VA, virtual account, itu sudah tidak menghalangi yang bersangkutan untuk mengambil sertifikatnya. Jadi itu sama sekali tidak mempersulit atau tidak menghalangi atau menghambat bagi masyarakat untuk transaksi. Dan baru kalau tadi Bapak ya, baru pembeli dulu ya Bu ya, iya, belum penjual. Iya. Kalau penjual mungkin banyak yang merasa kesulitan karena Iya. ingin menjual kan. Iya, Kalau pembeli kan betul. sugih-sugih duitnya Pak ya. Iya. Nah ada tanggapan nggak nih Pak Wiryanta nih terkait tadi pertanyaan-pertanyaan tadi? Silahkan Pak. Iya, terima kasih Pak Langgeng dan juga Mbak siapa Mbak Ken. ya? Mbak Ken. Mbak Ken ini mahasiswa dari Universitas Pertahanan atau guru, dosen? Mahasiswa. Apa, Mas? Baru wisuda Pak. Oh, baru Selamat. wisuda. S2 Mbak? Oh, S2, saya kira S1. Oke, baik. Tadi mengenai layanan informasi dijelaskan oleh Ibu Dwi. Itu ada call centernya itu 165. Terus aplikasi melalui aplikasi mobile ya. Itu mobile CKN itu bisa kita melalui WA-nya ya, itu Pandawa, Cika, dan juga satu lagi ini apa, Vika. Itu. Nah, saya senang sekali itu Pak Langgeng. Kalau dulu di masa saya masih muda ya, nah itu dikatakan orang miskin dilarang sakit gitu ya. Orang miskin dilarang sakit. Nah, terus saya sekarang udah enggak ada itu hal-hal yang seperti itu. Tapi saya boleh pakai bahasa Jawa, Pak Langgeng. Nek berarti nek wong priyayi sing ora duwe ora tuku lemah ngono ya, Pak ya. Lah, artinya apa? Saya berpendapat demikian. Itu karena sing arep tuku tanah, tuku lemah kuwi kan urung tentu wong sugih to Mas ya. Iso mau nyicil tetek mengenai tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Dwi ya. Tapi nanti saya kira penting sekali apa yang disampaikan oleh Pak Langgeng itu betul, itu realitasnya ada seperti itu dan juga tidak sedikit. Saya sepakat itu. Dan juga saya ingin nambahkan apa yang Mbak Ken tanyakan, itu yang berkenaan dengan misalnya di media online dan sebagainya. Memang saya menganjurkan kepada teman-teman semua itu berita-berita yang semacam itu kalau bisa ambil di media mainstream ya. Media mainstream itu ya media cetak seperti yang mainstream lah, yang arus utama. Kemudian televisi yang arus utama. Ada media online ya beberapa yang
terregistrasi dengan baik itu ada, tetapi ingin saya sampaikan, memberikan garis bawah, media online tuh buru-buru ngejar, yang penting tayang. Nah ini tingkat akurasinya itu tidak terjamin, bahkan berita-beritanya itu unverified ya, belum terverifikasi dengan baik, sehingga tadi judulnya juga bombastis, isinya sih belum tentu kan gitu ya. Artinya jangan itu dibaca letterlek sehingga membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat. Untuk yang ditugaskan dalam Impres nomor 1 tahun 2022 bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika itu ada 2 ya, yang berkaitan dengan infrastruktur, konteks di sini infrastruktur telekomunikasi, dan satu lagi itu di Direktorat Jenderal IKP itu diseminasi informasi yang kita lakukan saat ini, tentu untuk membantu BPJS Kesehatan itu kan perlu infrastrukturnya ya, kan tidak semua peserta BPJS Kesehatan ini pikiran orang kota ya, itu punya HP, itu bisa mendownload aplikasi dan sebagainya. Ini perlu dipikirkan bersama-sama dalam rangka untuk melayani kepentingan masyarakat itu dengan baik. Ini perlu diperhitungkan, karena utamanya ya apa yang disampaikan atau ya betul masukannya Pak Langgeng itu penting. Itu kalau itu akan terjadi itu di daerah 3T ya. 3T tahu ya? 3T itu terdepan, terluar, sama terapa Mas? Terdalam. Terdalam. Terdepan, terluar, tertinggal. Nah, tertinggal. Ini pasti akan terjadi seperti itu. Inilah adalah concern dari pemerintah untuk selalu memperbaiki layanan publik yang diberikan, termasuk di dalamnya adalah BPJS Kesehatan. Demikian Mas Yos. Luar biasa menanggapi yang begitu hebat sekali. Buat teman-teman sekalian, sobat literasi yang menyaksikan kita di kanal Zoom, yang ingin bertanya kami persilahkan, karena sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian kami informasikan, kami akan memilih nanti 3 penanya terbaik yang berhak mendapatkan hadiah berupa uang elektronik persembahan dari acara kita pada kesempatan kali ini. Dan ini sudah ada yang masuk. Untuk pertanyaan kepada Pak Direktur, ini dari Mas Fajar Solo. Pertanyaan ini adalah target dari pemerintah agar program JKN ini bisa dibilang berhasil seperti apa Pak? Mungkin target komunikasi, target diseminasi seperti apa, sehingga bisa pencapaian ini bisa masyarakat bisa tahu bahwa ini berhasil seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Mas apa tadi? Mas Fajar. Fajar. Mas Fajar, terima kasih. Sebetulnya target yang ditetapkan oleh pemerintah ya tadi itu 98%. Non sewu kalau saya salah Bu Dwi, di tahun 2024 ya. Ya. Itu ya memang Pak Jokowi ini memasang target itu ya rasional tapi tinggi. Itu menjadi tantangan kita bersama, seperti misalnya target penurunan prevalensi stunting di 2024 ya, itu harus 14% misalnya. Kalau untuk BPJS Kesehatan atau JKN KIS itu 86% menjadi 98%, itu 14%. Harus didorong sekuat tenaga. Tentu ini tugas kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika itu selalu mengingatkan kepada masyarakat, memberikan pencerahan, memberikan penerangan agar masyarakat itu tergugah bahwasanya kepesertaan dalam BPJS Kesehatan ini atau JKN KIS ini penting. Intinya kita kembalikan kepada roh kita sendiri, bangsa Indonesia, apa? Gotong royong. Gotong royong itu jangan dimaknai sebagai
Ini pengorbanan moral yang luar biasa, pengorbanan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dihitung angka-angka ekonomi. Ini menjadi penting. Karena kalau bangsa kita itu bangsa yang sehat, insya Allah ya di tahun 2045 itu menjadi bangsa yang maju, sehat jasmani dan rohani, punya kemampuan atau kompetensi yang luar biasa. Ini penting untuk kepentingan kita bersama. Ini perlu kami ingatkan. Jadi sebetulnya target itu bukan target angka-angka, tetapi bagaimana kita berkontribusi, berpartisipasi. Saya ingat betul kawan-kawan dari Universitas Pertahanan ya, adalah Universitas Bela Negara. Itu penting itu. Saya tahu betul, karena saya juga mantan prajurit ya, jadi saya tahu persis. Untuk menggugah itu. Jadi menggugah itu bahwasanya bela negara itu tidak harus bertempur, tapi termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan. Ini yang harus kita dorong. Itu tugas kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk itu, untuk mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah, yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, itu tercapai, termasuk pembangunan sumber daya manusia yang tadi saya ceritakan. Dalam kesempatan yang baik ini juga saya perlu mengingatkan untuk penurunan prevalensi 14% di 2024 ini agar tercapai. Karena apa? Ini juga konteksnya ke situ, pembangunan sumber daya manusia. Demikian Mas Yus. Luar biasa sekali Mas Fajar, terima kasih. Dan ini juga ada pertanyaan masih dengan Mas Fajar, ini kepada Ibu Dr. Dwi. Pertanyaannya adalah, untuk perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan BPJS, mungkin ini kesel banget kali Bu ya. Sudah bekerja Mas Fajar, ternyata sudah nggak didaftarkan. Jujur Ibu, ini pengalaman pribadi saya dulu waktu kerja, sudah 7 tahun bekerja, sekalian saya curhat, ternyata nggak didaftarkan. Alih-alih curhat pribadi nih. Mas Fajar, terima kasih Mas Fajar, kantor saya juga dulu ini ya. Ini ada sanksi nggak Bu terhadap perusahaan tersebut? Karena kita seperti Ibu bilang tadi, di tahun 2024, 14%-nya harus terpenuhi. Ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang masih mangkir untuk keikutsertaan BPJS. Ada sanksinya nggak Bu? Silahkan. Ya. Ini sanksi itu kan memang sudah diatur dalam ini ya, regulasi ya, terutama peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013, khususnya untuk pemberi kerja. Itu sudah ditegaskan bahwa pemberi kerja itu wajib mendaftarkan dirinya dan karyawannya, kemudian memberikan data yang benar untuk didaftarkan ke JKN dan membayar iuran. Itu sudah wajib itu. Ya, kalau badan usaha ini tidak mendaftar, ada sanksinya di situ diatur bahwa mendapatkan sanksi administratif. Yang pertama teguran, yang kedua denda, yang ketiga pembatasan atau tidak memberikan pelayanan publik tertentu. Misalnya untuk tender kayak gitu, nggak boleh diikutkan gitu. Jadi harus menyertakan bukti bahwa sudah mendaftarkan karyawannya. Nah, untuk kepatuhan ini terhadap regulasi ini juga sudah diatur dalam regulasi BPJS bekerjasama dengan lembaga yang terkait, yaitu kejaksaan gitu. Jadi untuk supaya badan usaha ini patuh, maka ada SKK ya, ada surat dari kejaksaan yang ikut mengingatkan kepatuhannya untuk memberikan pelindungan pada karyawannya didaftarkan ke JKN. Jadi kalau misalnya ada badan usaha di Bapak Ibu yang belum mendaftarkan kepada JKN, tolong kami diberi informasi, karena kami sebenarnya juga punya data ya, ini dari badan usaha yang ada di seluruh Indonesia. Kalau yang besar-besar ini satu persatu kita sudah masuk gitu. Kemudian yang menengah, yang ini UMKM, ini menjadi target berikutnya. Di Inpres itu juga disebutkan dari kementerian terkait itu, maka ini nanti bertahap ya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan atau badan usaha yang besar ini wajib. Nah, cuman yang
sudah mendaftarkan ini, kadang-kadang juga ada masalah ya, yang didaftarkan itu hanya sebagian, jadi tidak seluruh karyawan. Nah, makanya tadi perlu dicek apakah memang perusahaannya sudah mendaftarkan, tapi yang bersangkutan belum didaftarkan, itu ada yang seperti itu. Nah, seharusnya semuanya gitu. Nah, terus yang kedua, sudah didaftarkan tapi tidak dibayar iurannya. Nah, padahal sistem itu kalau tidak dibayar iurannya lebih dari H+10 hari, otomatis sudah tidak aktif kepesertaannya. Dan itu iurannya dibayarkan oleh perusahaannya gitu. Jadi tadi apakah tidak didaftarkan atau tidak dibayarkan iurannya sehingga tidak menggunakan kartunya. Nah, ini jadi nanti tolong diinformasikan, kami ada petugas khusus untuk melakukan pendekatan kepada badan usaha tersebut dan kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan. Kemudian kalau misalnya sudah sesuai dengan protapnya sekali, 2 kali, 3 kali ada teguran tetap tidak mendaftarkan, ada pihak lain yang akan nanti sedikit memaksa untuk mendaftarkan. Seperti itu, memang itu aturan khusus untuk perusahaan yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS untuk karyawannya. Itu Mas Fajar tolong diinformasikan ya, sama mungkin curhatan pribadi ya Bu. Atau Mas Fajar itu saya sebetulnya curhat itu. Oke, saya buka lagi deh sesi tanya jawab di sini. Silahkan yang di depan, ini kita sambil berdiskusi buat teman-teman. Karena nanti ya tadi sudah materi-materi yang disampaikan, tanya-tanya jawab kita, nanti saya akan minta kasih pertanyaan Bu untuk kita bagi-bagi kuis nanti. Silahkan dengan siapa dan pertanyaannya apa, monggo Mbak. Iya, perkenalkan nama saya Devi, saya dari Universitas Pertahanan Bogor. Saya mau bertanya, ini masalah pribadi sebenarnya. Saya mempunyai anak dan saya sudah beberapa kali melakukan rujukan di rumah sakit untuk anak saya. Nah, di sini saya yang bingung adalah masalah untuk mencari rujukan itu. Di vaskes pertama, ketika saya mencari rujukan itu pertama kali saya mencari rujukan itu anak boleh dibawa untuk melihat diagnosanya apa. Tapi setelah itu untuk mencari lanjutan rujukan selanjutnya itu anak tidak perlu dibawa. Tapi untuk vaskes yang kedua di rumah sakit daerah itu anak harus selalu dibawa. Dan saya tanya sama rumah sakit daerah itu katanya peraturan BPJS itu memang kalau untuk mencari rujukan emang pasien harus dibawa. Padahal rumah sakit daerah itu sudah tahu diagnosa anak saya itu apa. Seperti itu. Maksudnya yang di sini saya bingungkan adalah sebenarnya ketentuan dari BPJS itu sendiri bagaimana mengenai rujukan itu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ada tanggapan terkait dari Mbak Devi tadi? Terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya aturan dari yang diberlakukan oleh BPJS ini aturan yang dibuat oleh pemerintah ya, tapi tentu ini harus kita laksanakan bersama-sama. Nah, memang BPJS ini dalam memberikan pelayanan kepada pesertanya itu menggunakan pihak lain gitu. Fasilitas kesehatan, apakah itu fasilitas tingkat pertama atau tingkat lanjutan atau rujukan. Nah, seharusnya memang regulasi yang dibuat oleh pemerintah ini dipatuhi oleh fasilitas kesehatan. Nah, ini BPJS ini kadang-kadang kan memang ingin memastikan ya, ini harus sesuai dengan ketentuan gitu. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan, nanti kita dengan menggunakan media-media yang ada tadi, nanti tolong untuk diinformasikan ya. Seharusnya sesuai dengan medis, setiap pemeriksaan pada dokter itu harus membawa atau menghadirkan yang sakit gitu. Meskipun sakitnya itu sudah merupakan penyakit menahun, misalnya gula darah, hipertensi gitu. Di dalam kebijakan BPJS sudah yang dibuat oleh pemerintah itu sudah sangat bagus sekali dibuatnya. Kalau penyakit itu menahun artinya memerlukan pengobatan terus-menerus, itu sudah diberi kebijakan pemberian obat sekali pemberian itu untuk kebutuhan 1 bulan atau 30 hari. Dan untuk berikutnya itu tidak perlu meminta rujukan lagi ya. Kalau misalnya kondisinya masih stabil, itu diberikan resep untuk 30 hari lagi, diberikan 30 hari lagi. Jadi
3 bulan. Ini kalau kondisinya stabil. Tapi untuk setiap mendapatkan pengobatan yang untuk 30 hari ini harus membawa pasiennya. Karena tidak menutup kemungkinan dalam waktu 1 bulan ini terjadi perubahan-perubahan kesehatan yang dialami oleh yang bersangkutan. Nah ini dalam pemeriksaan itu akan dipastikan kalau kondisinya memang stabil, tidak ada perubahan, obatnya sama. Tapi kalau ada perubahan, dosisnya bisa dikurangi atau ditambah. Itu dalam rangka untuk memastikan bahwa pengobatannya itu tepat dan sesuai dengan kondisi pasiennya. Jadi kata kuncinya adalah setiap kali melakukan pemeriksaan harus membawa pasiennya. Ya, demikian. Baik, terima kasih Bu. Dan ini sudah ada yang masuk dari online. Ini kayaknya Mas Yos. dalam Pak Direktur. Ibu siapa tadi? Mbak Devi. Bu Devi ya? Ji? Oh, Bu Devi, ya. Sekalian Boleh. barangkali tanggapan. menambahkan. Terima kasih Bu Devi tadi pengalaman Ibu. Kemudian saya juga sebetulnya juga ingin menanyakan juga, tapi mohon nanti bisa dijawab oleh Bu Dr. Dwi ya. Ini kan kebetulan beberapa waktu yang lalu kami Kementerian Kominfo itu kan diminta juga untuk mengkampanyekan mengenai cegah TB ya, cegah TB itu yang dimana angka prevalensinya tinggi. Kalau di Jawa Tengah itu ada Brebes, ada Magelang. boleh saya sebut ya, Tegal dan juga Magelang. Ini dari lapangan itu sebetulnya kesulitannya itu adalah bagaimana keluarga atau si pasien ini atau tanda petik ya itu yang penderita TB ini kan enggan ya melaporkan dan sebagainya. Barangkali kan karena TB ini kan lama ya proses penyembuhannya, dan tentu ini mohon izin nanti diberikan penjelasan oleh Dr. Dwi covernya BPJS Kesehatan itu seperti apa, dan ini penting karena itu satu kesatuan loh sebetulnya untuk cegah TB. Dan kami dari Kementerian Kominfo itu juga lebih ringan untuk menjelaskan kepada masyarakat atau masyarakat yang terpapar TB tersebut. Saya kira tanggapan saya ke beliau seperti itu, dan juga mohon kesempatan yang baik ini bisa diberikan pencerahan oleh Dr. Dwi. Itu Mas Yos. Baik, terima kasih Pak Wirata. Bagaimana tanggapan Ibu? Baik. Jadi di dalam kontrak antara BPJS dengan FKTP itu diantaranya memang memberikan kontak medis baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melakukan kunjungan rumah atau home visit. Nah itu masuk dalam satu kontrak di situ. Jadi kalau misalnya untuk pasien-pasien yang tidak memungkinkan untuk berkunjung ke FKTP, itu memang diminta agar FKTP mengunjungi ke rumah. Nah, tapi khusus izin Bapak untuk TB ini memang diatur dalam regulasi, karena ini merupakan program pemerintah, itu tidak di cover oleh JKN. Jadi ada pengaturan bahwa yang tidak termasuk di cover dalam JKN antara lain pelayanan yang masuk dalam program pemerintah. Jadi dalam program pemerintah itu antara lain TB, kemudian ada HIV/AIDS seperti itu. Namun dari yang ditanggung oleh JKN itu tertentu, obat-obat itu ditanggung oleh pemerintah. Kemudian untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya UKM, upaya kesehatan masyarakat, misalnya penjaringan, kemudian untuk men-screening, mencari dalam suatu daerah TB ini termasuk dalam suatu daerah, ini sebenarnya ada berapa penderita TB di daerah ini. Nah itu bukan
kewajiban JKN itu masuk dalam program pemerintah, masuk dalam UKM. Kalau BPJS UKP, upaya kesehatan perorangan, kalau ini UKM. Nah, termasuk TB ini, kebetulan saya dulu pernah di Puskesmas juga, ada program khusus dari pemerintah sebenarnya, ini dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan lebih detailnya. Ini secara khusus dikelola, obatnya khusus, petugasnya khusus, bahkan ada yang diminta untuk mengunjungi, untuk memastikan bahwa yang sudah terdeteksi positif TB ini harus minum obat secara rutin gitu. Itu ada petugasnya secara khusus gitu. Jadi itu di bawah kendali dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Demikian Pak. Terima kasih. Ini ngomongin tentang tadi Ibu berbicara sedikit tentang obat Pak Wirianta. Ini juga ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Setiarini Klaten. Ini pertanyaannya adalah untuk Ibu, mungkin juga Bapak bisa menanggapi Pak Wirianta terkait dengan saya sering menemui masyarakat peserta BPJS yang mengeluh mengenai tebus obat yang harus dibayar lagi. Bagaimana Bu? Bukannya seharusnya adalah obat sudah dijamin ini oleh BPJS atau ada obat-obat tertentu yang memang harus dibayarkan. Silahkan Ibu tanggapannya. Iya. Jadi sebenarnya BPJS itu dalam memberikan jaminan kepada peserta yang pelayanannya oleh rumah sakit atau oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama itu sudah ada pengaturannya, khususnya yang terkait dengan obat. Kalau untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama itu kita membayar sistemnya kapitasi. Namanya kapitasi itu berapa orang yang terdaftar di FKTP ini sakit tidak sakit itu tiap bulan kita bayar per kapita itu berapa kali jumlahnya. Itu di awal bulan kita bayar. Jadi obat, pelayanan apa saja yang diperlukan di situ itu sudah all in. Seharusnya, nah ini seharusnya tidak ada untuk tambahan permintaan bayar beli obat. Itu yang di primer. Untuk yang dirujukan, BPJS itu membayar sistemnya inasi bijis, paket. Berarti diagnosisnya apa, itu dibayar paket sekian, itu termasuk obat di dalamnya. Seharusnya tidak boleh ada resep yang harus beli sendiri. Nah ini kata seharusnya semua ini. Makanya BPJS memang karena bermitra dengan mitra kita, fasilitas kesehatan yang kadang-kadang kita tidak bisa mengamati 24 jam. Sebanyak Kalau itu Ibu ada ya. keluhan seperti itu, tadi linknya ada mobile JKN, dan di rumah sakit ada BPJS 1 siap membantu, ada call center 165 gitu. Kami berpesan nanti Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu memahami haknya. Jadi kalau sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan hak kelas perawatan misalnya, tidak ada tambah bayar. Jadi kalau diminta untuk membayar, jangan dibayarkan dulu. Kalau dibayarkan akan susah nanti untuk ngurusnya gitu. Baliknya. Nah, ini sebaiknya ini diminta membayar, konfirmasi dulu. Ini seharusnya kami sudah sesuai hak, kami tidak seharusnya membayar atau menghubungi link-link tadi, nanti kita siap untuk membantu. Oke. Ya. Ini pertanyaan saya lagi Bu Unmunggun sebelum nanti ada Pak Wirianta, ini menarik sekali memberikan tanggapan. Untuk obat-obat tertentu apakah itu, mohon maaf nih pertanyaan saya, generik atau mungkin saya minta yang paten deh gitu. Itu apakah ada perbedaan atau semuanya sama saja? Ya, baik. Jadi obat pun itu ditetapkan oleh pemerintah. Obatnya apa saja itu namanya Fornas, Formularium Nasional, itu disusun oleh Kementerian Kesehatan, ini ada timnya. Tim ahli dari perguruan tinggi ternama di seluruh Indonesia mengadakan suatu forum, literatur semuanya untuk memastikan bahwa obat ini memang aman gitu. Termasuk dosisnya berapa, untuk orang yang sakit apa, berapa lama digunakan. Itu namanya Formularium Nasional, dan ditetapkan melalui Kepmenkes, keputusan Menteri Kesehatan. Harganya diatur lagi ini oleh LKPP. Jadi LKPP itu akan melakukan negosiasi kesepakatan harga dengan para vendor seperti itu. Kalau sudah harganya sudah sepakat ditetapkan, maka akan di-upload. Nah, di-upload itu nanti akan digunakan oleh BPJS, masuk dalam sistemnya BPJS yang itu akan digunakan sebagai acuan oleh apotek atau rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS.
Nah, obatnya apa, tarifnya, harganya berapa, itu dalam sistem itu sudah kita tanamkan di dalam rumah sakit atau vaskes yang lain. Jadi kalau mau menggunakan obatnya ini harganya sekian gitu. Itu untuk khususnya obat-obat yang ada yang obat yang ditagihkan sendiri. Tapi obat yang paket tadi yang masuk dalam inasi bijis, rumah sakit boleh menggunakan obat apa saja, tapi di dalam regulasi diutamakan gunakanlah Fornas. Karena Fornas itu sudah dipastikan keamanannya, seperti itu. Luar biasa, Jadi jadi nggak bisa milih-milih sendiri ya Bu Iya, ya. Kalau milih betul. sendiri ya bayar sendiri mungkin. Bapak Renta ada tanggapan? Terima kasih Mas Yas. Sebetulnya apa yang diceritakan oleh Dr. Dwi itu dari sisi kami ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika itu sederhana. Bagaimana membahasakan yang tadi diceritakan, sebetulnya kalau di mata saya itu bahasa dewa itu ke dalam bahasa rakyat ya, kepada masyarakat umum, baik itu kewajiban warga negara maupun haknya warga negara dalam konteks JKN KIS ini penting sekali agar tidak muncul hoax yang misalnya JKN KIS ini ribet, kemudian gaduh dan sebagainya. Inilah pentingnya kami bersama-sama ya dengan pemangku kepentingan dalam hal ini dengan BPJS Kesehatan itu di situ membahasakan yang sederhana, bahasa haknya rakyat dan juga kewajibannya ini penting sehingga ditafsirkan itu tidak kemana-mana. Ini penting sekali sehingga sebetulnya inilah pentingnya komunikasi publik itu. Saya kira dari situ Mas Yos kita bekerja. Baik, terima kasih. Dan sebelum nanti kita akan ada sesi kuis ya Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan yang masuk satu lagi. Ini pertanyaan terima kasih dari Mas Jalundaru Sragen. Terima kasih di kolom chat. Selamat pagi, terima kasih atas materi yang disampaikan. Saya ingin bertanya beberapa masalah yang saya sering temui dalam JK ini, antara lain adalah masalah dalam mengakses pelayanan, kesetaraan, kualitas pelayanan. Apakah langkah solusi yang diambil pemerintah dan apa saja yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukungnya? Terima kasih banyak. Mungkin Bu Dr. Dwi bisa menanggapi. Ya, baik. Jadi yang penting bagi masyarakat itu yang belum mendaftar, nanti silakan mendaftar. Setelah mendaftar itu memahami hak dan kewajibannya. Kewajibannya adalah membayar iuran setiap bulan. Pastikan membayar kurang dari tanggal 10 setiap bulannya, dan sebenarnya bisa dibayar beberapa bulan, itu bisa dilakukan untuk menjamin keaktifannya. Nah, apabila yang bersangkutan memerlukan pemeriksaan, maka kunjungilah FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dipilih. Jadi pada saat mendaftar ditanya di situ, pilih FKTP apa gitu, fasilitas primer apa, apakah puskesmas atau klinik atau dokter keluarga, itu ada daftarnya. Nah, setelah dipilih itu kalau dicetak kartunya itu muncul di situ. Nah, kalau sakit, kalau kondisinya tidak emergensi, datanglah ke vaskes itu. Nah, setelah di situ nanti akan diperiksa apakah yang bersangkutan perlu penanganan lebih lanjut atau tidak. Kalau perlu penanganan lebih lanjut, nanti akan ada di dalam sistem itu ada daftar rumah sakit gitu, tempat di mana bisa dirujuk. Itu sebenarnya pasien itu bisa memilih rumah sakit mana yang setara, itu maka akan dipilihkan di situ. Nah, setelah itu sekarang ada mobile JKN ya Bapak Ibu, itu enggak perlu ngantri ke rumah sakit dari pagi gitu ya. Ambil nomor ya? Gitu ya, seperti dulu. Enggak, sekarang kalau sudah mendapatkan rujukan dari FKTP tadi, antri melalui mobile JKN. Diklik di situ bisa milih dokter. Bisa milih hari. Jadi begitu klik gitu akan terlihat di situ nomor antrian berapa, sisanya di sana masih berapa. Nah, setelah itu
kurang dari kira-kira 1 jam dari urutannya baru datanglah ke rumah sakit. Nanti di sana tinggal ada biasanya ada anjungan ya, mandiri diklik, langsung ngantrinya di poliklinik. Tidak perlu ribet, tidak terlalu lama di rumah sakit, dan mengurangi risiko penularan. Jadi mengenai akses tadi itu ikuti saja alur, nanti akan dapat akses sesuai dengan ketentuan gitu. Saya catatan bahwa hampir seluruh rumah sakit di Indonesia itu sudah kerjasama. Di Surakarta rumah sakit mana yang belum kerjasama ya? Rasanya sudah semuanya sudah kerjasama gitu ya. Ya. Intinya adalah akses sekarang secara digitalisasi. Ya, dari Pak Wiranta bilang juga belum tentu semuanya tuh paham dengan teknologi ya Pak. Tapi tugas pemerintah terutama hari ini adalah kita mensosialisasikan bahwa dibanding kita susah-susah seperti cara dulu, cara konvensional, pemerintah selalu menggalakkan dengan digitalisasi, mempermudah dengan akses lewat gawai ataupun lewat handphone seperti itu. Jadi masyarakat lebih aman dari rumah saja bisa ngecek dan secara transparan ya Pak. Betul. Seperti itu. Baik. Ya, Mas ya, saya ingin nambahkan. Monggo, ya. Pak. Penting sekali apa yang ditanyakan yang terakhir tadi dari Sragen, Mas Jalu dari Mas Jalu ya, Mas Jalu, dan apa yang diterangkan oleh Dokter Dwi itu ya penting. Saya artinya dari segi akses tadi ya, itulah dalam kesempatan yang baik inilah juga ingin kami sampaikan yang namanya literasi digital. Literasi digital apalagi orang tua kita, kakak-kakak kita, atau semua dalam satu keluarga ini tentu bermacam-macam ya. Ada yang sudah sepuh, ada yang masih kanak-kanak dan sebagainya, dan juga belum terliterasi digital dengan baik. Tentu misalnya yang ingin minta pelayanan berkenaan dengan pelayanan di rumah sakit, kontaknya dengan BPJS Kesehatan ini kan tidak semuanya, misalnya ibu saya yang sudah sepuh kan tidak mungkin bisa ya. Ini tentu kita juga meliterasi kepada keluarga yang ada di dalam sebuah keluarga itu untuk bisa membantu keluarganya yang untuk memerlukan akses ini jadi penting. Sehingga saya juga berpesan kepada BPJS Kesehatan juga bagaimana meliterasi digital kepada satu keluarga itu minimal ya, minimal itu ada satu yang punya kemampuan untuk itu, untuk membantu keluarga-keluarga yang lain. Saya kira itu Mas Yas. Ya Pak, seperti salah satu program Kominfo ya Pak untuk meliterasi digital. Jadi ini saling membantu, saling simbiosis pemerintah untuk menginformasikan kepada masyarakat. Baik teman-teman sekalian, juga sobat literasi yang menyaksikan kita dari kanal Zoom, YouTube maupun Mitra TA TV, kita ada kuis untuk Anda. Jadi akan ada hadiah berupa uang elektronik yang akan kami bagikan. Kami punya 2 nih Bu. Wah, yang akan, jadi masing-masing akan memberikan pertanyaan nih, masing-masing narasumber, ada Pak Wiranta dan juga Bu Dwi, pertanyaan terkait tadi. Wah, tolong kasih pertanyaan paling susah Pak Wir. Boleh dijawab, boleh yang di sini ya. Saya minta yang di sini dulu deh. Yang di sini bisa dijawab pertanyaan dari masing-masing narasumber terkait materi tadi, supaya memang yang hadir di sini tersampaikan apa yang tadi diberikan. Baik, mungkin boleh Pak Wir atau Bu Dwi dulu nih ya, yang sudah siap nih pertanyaan nih. Saya aja yang gampang dulu Mas. Boleh, silahkan Pak Wiranta. Boleh kalau tahu tunjuk tangan, silahkan. Iya, sebagaimana tadi diceritakan oleh narasumber Dr. Dwi dan juga dari Direktur Utama BPJS Kesehatan ya. Tahun ini sebetulnya kepesertaan BPJS Kesehatan itu JKN KIS ini sudah berapa persen, dan target Pak Presiden nih di 2024 berapa persen? Terima kasih. Terima kasih. Saya boleh ke Bapak berkacamata di belakang deh. Silahkan. Boleh berdiri Pak, dengan Bapak siapa dan jawabannya apa nih? Dari Pak Wahyu Bibis. Target tahun ini baru 86%, tahun 2024 target pemerintah 98%. Bagaimana Pak? Betul atau
Ya, betul sekali. Betul Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini kata Pak Wiranta gampang, ini mungkin agak sedikit lebih gampang Bu. Agak harus kelasnya di atas sedikit nih, ya kan? Siapa pertanyaan berikutnya boleh Bu? Ya, pertanyaannya adalah apa saja segmen kepesertaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional? Apa saja segmen dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional? Tuh kan, saya aja masih bingung itu jawabannya apa. Ayo, boleh langsung Google semua. Apa saja segmen-segmen ya Bu ya? Jenis kepesertaan. Jenis kepesertaan deh, wah Mbak Devi, silahkan. Ini kayaknya langsung tahu. Kalau belum tahu, kalau salah bisa dikasih yang lain. Silahkan Mbak Devi. Kalau nggak salah ya Pak ya. Kalau nggak salah berarti betul. Iya, ada yang PBI, non PBI, sama mandiri. Sama? Mandiri. Mandiri betul nggak Bu? PBI dan non PBI. Iya. Ya. Itu saja aja betul. Ya. Mandiri di dalamnya non PBI. Non PBI. Oh, iya, bener. Benar Mbak Devi, selamat. Wah ya. Yang di rumah boleh ikutan nggak ya? Yang di rumah boleh tapi deh nanti. Oke, ini dua orang hari ini selamat, terima kasih. Dan ini obrolan-obrolan kita semakin menarik. Dan satu pertanyaan terakhir deh Bu, ya sebelum kita nanti Bapak Ibu bisa memberikan closing statement. Satu pertanyaan terakhir terkait dengan strategi apa kalau Inpres ini sudah berjalan dengan baik. Masyarakat semua sudah turut serta untuk ikut kepesertaan BPJS. Apakah ada peningkatan pelayanan pastinya dari BPJS itu sendiri? Silakan Ibu Dwi. Ya, tentu peningkatan pelayanan ini menjadi konsen kita ya. Jadi apakah sekarang atau nanti ini terus menerus kita tingkatkan pelayanan ini. Jadi kalau kemarin kita fokus kendali mutu, kendali biaya, itu kendali biaya dulu karena kemarin kan defisit ya BPJS. Nah mulai 2020, 2021 ini sudah tidak ada permasalahan keuangan sehingga kita bersama-sama dengan fasilitas kesehatan terutama karena yang di ujung tombak memberikan pelayanan pada peserta untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Antara lain simplifikasi, otomasi melalui proses digitalisasi itu yang paling kita garap secara terus-menerus. Namun kemudahan ini juga tentu tadi tidak hanya untuk daerah-daerah yang sudah mudah untuk mengakses ya melalui Jarkom seperti ini, tapi untuk yang daerah-daerah 3T tadi itu juga bersama-sama kita berikan kemudahan akses di dalam memberikan pelayanan kesehatan. Baik, pastinya ada peningkatan. Dan Pak Wiryanta, apakah memang Kominfo terus membantu mensosialisasikan program-program ini dan sampai mana Kominfo bisa memberikan dayanya untuk mensosialisasikan program yang baik ini Pak? Jadi sederhana Mas Yus, yang tentu Kominfo ini ingin mensederhanakan seperti ini, tagline-nya ya, JKN KIS atau BPJS Kesehatan tidak ribet, itu aja Mas. Tidak ribet gitu ya, BPJS Kesehatan tidak ribet. Boleh kasih tepuk tangan lagi untuk beliau-beliau ini yang luar biasa. Tapi sebelum nanti ya beliau ini akan memberikan closing statement terkait dengan kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan kita juga dari rumah, jangan berhenti ya Bu, informasinya di kalian-kalian, di Bapak Ibu sekalian. Tolong sebarkan lagi, tolong informasikan lagi kepada rekan-rekan dan juga kerabat menjadi pemanjangan tangan, pemanjangan media dan komunikasi terkait dengan apa yang Anda dapatkan dari kegiatan kita pada kesempatan pagi kali ini. Dan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri boleh memberikan closing statement nih dari kegiatan kita. Boleh yang pertama kami meminta terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Wiryanta MA PhD untuk dapat memberikan closing statement dari apa yang telah disampaikan. Silakan Pak. Terima kasih Mas Yus. Indonesia sehat, Indonesia maju. Cukup luar biasa sekali. Kalau Bu Dr. Dwi. Ya, saya berharap Bapak Ibu semuanya sehat ya. Jadi jaga kesehatan diri dan keluarga. Nah setelah itu daftar ke program CKN yang belum. Nah setelah yang sudah mendaftar
maka pastikan bahwa kepesertaan Bapak Ibu aktif sehingga suatu saat membutuhkan itu tidak ada kendala. Tapi yang terpenting adalah jagalah kesehatan diri dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih, boleh kasih tepuk tangan lagi. Singkat, jelas, dan padat. Dan Bapak Ibu sekalian, tadi seperti janji saya untuk menginformasikan nih Bu, penanya-penanya terbaik. Jadi tadi sudah ada kuis ya untuk 2 orang dan kami akan menyebutkan 3 orang yang pertanyaan terbaik sudah dipilih oleh tim Pak Wirianta dan juga Bu Dwi. Pertama, selamat kepada Pak Langgeng Studio, penanya terbaik. Berikutnya yang dari Zoom ada Mas Fajar dan juga Mas Jalun Daru. Selamat masing-masing berhak mendapatkan hadiah uang elektronik persembahan dari acara kita kepada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi, Pak Wirianta ya, terus menginformasikan hal-hal baik kepada seluruh masyarakat Indonesia di luar sana. Dan yang pastinya untuk seluruh teman-teman rekan-rekan jangan stop informasi sampai sini aja. Bagikan informasi ini, informasi yang positif ini kepada masyarakat, terutama untuk orang terdekat Anda. Dan sebelum menutup kegiatan kita pada kesempatan kita, saya informasikan kembali untuk teman-teman yang menyaksikan kita di kanal Zoom. Bagi Anda yang ingin mendapatkan sertifikat elektronik, peserta wajib mengisi link survei yang ada di kolom chat. Jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa klik ya link surveinya yang ada di bawah. Dan yang pastinya jangan lupa untuk selalu memfollow akun Instagram kami di @info.pemk, @djikp, @kemkominfo, dan yang pastinya untuk mendapatkan banyak kegiatan-kegiatan yang menarik untuk mensubscribe kanal YouTube kami di Ditjen IKP Kominfo. Dan sebelum mengakhiri kegiatan sedikit saya akan meresume tadi dari 2 narasumber hebat kita bahwa kesehatan menjadi salah satu kunci dari 3 pilar bangsa. Impres nomor 1 tahun 2022 terkait seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak perlindungan kesehatan. Dan target 2024, pemerintah memastikan seluruh masyarakat memiliki perlindungan jaminan kesehatan. Dan Kominfo melakukan komunikasi dan diseminasi informasi terkait Impres tersebut dan terkait kegiatan-kegiatan dilakukan lewat berbagai media yang memang harus didapatkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saling bergotong royong untuk kepesertaan BPJS. Saya Yos Aditya pamit, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda, salam sehat dan salam semangat. Sampai jumpa. Saya, suami saya dan anak peserta BPJS Mas. Saya bayar iuran rutin, iuran tidak dibayar nanti kartunya nggak bisa dipakai. Lah kalau pas kita sakit nggak susah kalau tidak bisa dipakai kartunya. Kalau ternyata selalu sehat, nggih syukur sama Gusti Allah, malah Gusti uang kita dipakai untuk membantu orang lain yang membutuhkan atau yang sakit. Saya sudah 7 bulan menderita penyakit ginjal dan harus menjalani cuci darah 2 kali dalam 1 minggu. Keberatan ya jika harus membayar sendiri, karena biaya cuci darah itu mahal, sangat mahal sekali buat saya. Berkat CKN KIS, saya masih bisa punya kesempatan hidup. Program JKN melindungi diri kita dan keluarga dari risiko finansial kesehatan, serta memberikan akses kepada pelayanan kesehatan yang berkualitas secara adil dan merata. Dengan gotong royong, semua tertolong.